Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugroho Aji dengan NIM 202010110110311547. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Pengertian dan jenis perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Pasal 2 Undang-Undang PPHI mengatur 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu yang pertama perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 6 UU PHI menjelaskan perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 8 UU PHI mendefinisikan mediasi adalah lembaga penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Pasal 17 UU PHI menjelaskan konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Pasal 29 UU PHI menjelaskan arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Pengadilan hubungan industrial. Pasal 55 UU PHI menjelaskan pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Selanjutnya pasal 56 UU PHI, pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, yaitu yang pertama di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, yang kedua di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, dan yang ketiga di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang keempat di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Selanjutnya, pasal 57 menjelaskan hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial.
adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Selanjutnya kompetensi pengadilan hubungan industrial. Pada pasal 59 ayat 1 menjelaskan untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri, kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya pada ayat kedua menerangkan di kabupaten atau kota terutama yang padat industri dengan keputusan presiden harus segera dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Selanjutnya mengenai susunan pengadilan hubungan industrial. Pasal 60 UU PHI menjelaskan ayat pertama susunan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri terdiri dari yang pertama hakim, yang kedua hakim ad hoc, yang ketiga panitera muda, dan yang keempat panitera pengganti. Ayat 2 menyebutkan susunan pengadilan hubungan industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari yang pertama Hakim Agung, yang kedua Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, dan yang ketiga panitera. Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan oleh hakim pada pasal 81 gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja atau buruh bekerja. Pasal 82 menyatakan gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Selanjutnya, pemeriksaan dengan acara biasa terdapat pada pasal 89 ayat 1 yang menyebutkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, maka ketua majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama. Selanjutnya, pemeriksaan dengan acara cepat yang terdapat pada pasal 98 ayat 1 yang menyebutkan apabila terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan atau salah satu pihak dapat memohonkan kepada pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Ayat 2 menyebutkan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Selanjutnya pengambilan putusan yang terdapat dalam pasal 100 yaitu dalam pengambilan putusan majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. Pasal 101 ayat 1, putusan majelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya pada pasal 103 majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Pasal 108 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan
lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan oleh hakim kasasi yang terdapat pada pasal 103, Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang hakim agung dan 2 orang hakim ad hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang diterapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya pada pasal 115, penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.